Jadi unpopular opinion, lebih mudah saya apply beasiswa kampus daripada saya waktu apply dulu beasiswa LPDP sama AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ikhwan Reza. Kali ini menyambung video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas pendidikan kitanya nih, gitu ya, sebagai orang dewasa yang kalau di Indonesia mungkin yang sering kita dengar untuk sekolah ke Australia itu ya via LPDP atau Australia Awards, gitu ya. Ternyata nih Kak Trisna yang di depan saya ini, beliau PhD dengan beasiswa dari kampusnya, gitu ya. Nah, nanti kita coba tanya-tanya apa aja jenisnya, gimana cara dapatnya. Tapi yang jelas sekolah ke Australia nggak hanya LPDP dan Australia Awards, gitu ya. Mungkin silahkan Kak, mungkin pembuka dulu bagaimana ceritanya bisa lanjut studi di Australia. Thank you, Wan. Mungkin pertama mau ngasih konteks dikit, mungkin kondisi saya agak privilege ya, karena waktu mau mulai itu udah di Sydney. Dan nggak semuanya bisa kayak ini karena kebetulan suami duluan berangkat untuk masternya di University of Sydney. Kami langsung ikut berangkat juga, nemenin awalnya. Terus setelah 1 tahun nggak nyampe setahun sebenarnya waktu itu. Pokoknya udah ada ancang-ancang nanti mau coba apply PhD di tengah-tengah supaya nanti bisa lanjut dan atau bisa paralel barengan. Jadi setelah beberapa bulan di sini. Yang penting satu ya, mirip juga sama yang tadi. Harus kenceng browsing karena informasi di sini super inklusif, super clear dan semuanya bisa membantu kita itu. Nggak bikin kita tambah bingung, betul-betul bikin bantu kita untuk tambah jelas. Jadi ya biasanya ternyata ini sekalian juga ngasih tahu, semua kampus di Australia itu mirip-mirip term opening application-nya. Opening application ini apa maksudnya? Ternyata bisa dua sekalian, apply kampusnya sekaligus apply beasiswanya. Jadi integrated. Hampir semua kayak gitu ya. Hampir semua kayak gitu, dan itu sama-sama di 2 kali setahun. Biasanya di sekitar bulan sekarang loh, Juli Agustus ini ada yang lagi bukaan. Sama satu lagi di bulan let's say mungkin Januari ya. Pokoknya ada sekitar 1 bulan 2 bulan itu yang semuanya hampir semuanya lagi buka. Nah, saya kemarin apply di yang bulan Juli. Tahun lalu tuh di sekitar akhir Juli itulah saya apply, dan dimulai dengan pertama sangat banyak browsing karena mungkin banyak juga yang tahu kan kalau PhD itu kan core-nya tuh research. Jadi research itu dari awal harus udah ready juga, siap dengan rencana researchnya. Walaupun nanti waktu masing-masing kampus, waktu kita buka satu-satu website bisa beda-beda sedikit lah yang diminta. Ada yang mungkin cuma 5 halaman, requirement-nya bisa beda-beda. Ada yang bentuk proposalnya cuma 1, harus 1 page gitu, dan seterusnya. Tapi intinya ada 2 hal yang harus udah agak diancang-ancang untuk siapkan, yaitu rencana research topik apa dan rencana bidangnya apa, sehingga tahu juga rencana supervisornya. Tapi intinya beasiswa kampus itu bisa kita apply sekaligus dengan kita apply admissionnya, Wan. Admission beasiswanya sekalian. Admission kampusnya dan admission beasiswanya barengan gitu ya. Iya, jadi sangat memudahkan. Jadi unpopular opinion, lebih mudah saya apply beasiswa kampus daripada saya waktu apply dulu beasiswa LPDP sama AS. Karena iya, itu mungkin unpopular tapi benar, lebih mudah. Karena for the context juga, dulu waktu S2 juga di Australia, di UQ, dan pakai beasiswa AS. Dan sebelum dapat AS itu kebetulan memang dapat juga LPDP. Jadi udah ngerasain tuh apply LPDP, apply AS, terus sekarang apply beasiswa kampus sampai dapat. Dari awal I would say lebih mudah daftar beasiswa kampus di Australia loh. Dan beasiswanya berapa ya? Berapa? Enak nanyanya nih. Tapi itu emang, dan itu sebenarnya nggak perlu khawatir ditanyain, karena sebenarnya memang open. Kalau sekarang browsing juga langsung dimunculin tuh semua beasiswa kampus ada nominalnya. Betul, dan ini unik juga. Ini pengalaman pribadi sedikit ya tentang informasi publik di sini. Maksudnya berapa beasiswanya, berapa angkanya, bahkan berapa gaji dosen atau pekerja di kampus saya pun sangat mudah gitu. Sangat mudah. Sangat kalau mau cek berapa per jam, terus ada levelnya, level 5 berapa, level 4 berapa dan sebagainya. Jadi jujur kaget sih dengan keterbukaan itu gitu ya. Kalau kita kan mungkin agak takut-takut gitu. Culture kita di Indonesia sana tidak transparan. Kalau di sini nggak ada kekhawatiran untuk transparan ya, karena memang apalagi itu untuk publik, untuk
untuk siapapun gitu. Iya, betul. Jadi menjawab tadi pertanyaannya Wan, berapa value beasiswanya, ini pasti beda-beda kampus. Tapi beasiswa saya di UTS itu per tahun, karena biasa di sini emang apa-apa per tahun ya, gaji per tahun di advertise-nya. Per tahun itu biasanya 37.000. Oke. 37.000 itu sekitar 370 juta gitu lah ya. Jadi kalau dicek per bulan, tapi kalau di sini di transfernya per 2 minggu, standar di Australia gaji juga ya. Mereka transfer tuh per fortnight itu sekitar 1.420. Oke. Dan itu 37.000 itu udah pasti dalam bentuk cash Kak? Cash, tadi kan di transfernya tiap 2 minggu. Kita tinggal memang kayak gajian aja, udah masuk 1.400. Persis kayak beasiswa lain juga, kayaknya PDP, AS apalagi itu sama persis, udah transfer berkala ya. Gambarannya kalau boleh kita kasih tahu, sebenarnya menurut saya juga nggak apa-apa, karena tetap kalau mau buka-buka guideline LPDP, tetap ada informasi ini. Beasiswa PDP berapa hari ini? Itu kalau di Sydney itu di 2.850. Jadi sebenarnya per bulan yang didapetin dari beasiswa kampus lebih gede dari beasiswa LPDP. Cuma PhD LPDP itu ada gedenya juga. Ada family allowance. Family allowance PhD LPDP itu sangat-sangat lumayan nambahnya. 25% per dependent. Jadi kalau bawa keluarga, kalau PhD dari LPDP ada tunjangan keluarga ya kalau hari ini ya. Tapi kalau yang master bawa keluarga tetap tanggung sendiri teman-teman. Salah ya. Apa lebihnya beasiswa kampus selain tadi bagi saya pribadi ternyata apply-nya lebih mudah. Yang mungkin nanti kita ekspor tambahan lagi ya. Tapi mau bilang dari awal, kalau apply beasiswa kampus ini mungkin populer and unpopular juga ya. Kita tidak ada terikatan yang terlalu berat, wajib pulang ke Indonesia langsung begitu setelah studi. Artinya kita ada flexibility untuk extend di sini. Either mau langsung kerja, dan kalau PhD itu sangat mungkin di sini kerja di kampus. Dapat kesempatan lain tuh masih lebih fleksibel untuk kita akomodir gitu ya. Iya, nggak kayak beasiswa yang base-nya terikat dengan Indonesia, kita wajib pulang kan sebenarnya. Dan harus contribute ke Indonesia langsung gitu ya. Kalau beasiswa kampus memang sangat fleksibel untuk itu. Dan ingat lagi juga nih, mumpung sebelum lupa, di UTS, di kampus kami ini, setiap school itu ada tambahan top up-nya lagi, sedikit walaupun nggak gitu gede ya, tapi lumayan lah. Saya waktu mau mulai itu udah oke aja dengan dapetin tadi 37.000 per tahun plus free tuition itu doang. Itu udah sangat membantu karena kami udah di sini anyway, jadi udah kebayang tuh itu udah luar biasa, alhamdulillah. Tapi dari school saya di TD School namanya, Transdisciplinary Innovation, itu dapat top up lagi untuk PhD itu dapat 8.000. Tapi 8.000 itu di spread seluruh panjang studi, boleh dipakai untuk conference grant, conference travel gitu ya, daftar conference, atau mau misalnya butuh software, butuh membership, license apa gitu ya. Dan basically bisa buat apapun, misalnya bahkan data collection, ada perlu field work, itu bisa dipakai. 8.000 itu sekitar 80 juta. Udah lumayan juga, walaupun saya belum pakai juga. Plus satu lagi, dapat laptop. Kayak kerja. Jadi waktu masuk di UTS, nggak tahu di kampus lain, kayaknya ada yang enggak, beda-beda. Yang dapatnya komputer desk gitu kan di office. Tapi kalau saya dapatnya laptop, jadi ya memang nggak perlu di laptop lagi buat mulai PhD di sini kemarin. Itu laptopnya spek apa Kak? Speknya udah Intel Core i5 atau i7 ya. Pokoknya bisa macam-macam kemarin, bisa yang Windows, boleh Mac. Kalau Mac kayaknya Mac Air ya, bukan Mac Pro lah ya. Udah sangat lumayan lah. Udah sangat lumayan jelas. Memang udah sangat lumayan. Lebih dari lumayan sih itu, udah inilah. Udah kayak kerja memang dia appreciate-nya. Wah, luar biasa. Jadi pengen daftar. Padahal ini disclaimer ya teman-teman, saya bikin sesi ini sekalian belajar juga gitu, karena belum sempat ngobrol panjang tentang ini sama Kak Trisna. Jadi sekalian sesi ini direkam aja gitu. Reaksi mungkin agak ini, mohon dimaklumi ya teman-teman, agak kaget juga gitu, baru tahu gitu. Nah mungkin berarti tadi kalau perbedaannya dengan LPDP dan AS udah jelas ya. Kalau yang kampus udah pasti nggak ada kewajiban untuk pulang. Kalau AS dan LPDP ada kewajiban untuk pulang langsung setelah studi gitu ya. Nah, tapi kalau AS dan LPDP kan ada benefit ini Kak, kayak daftar biaya visanya juga ditanggung gitu kan. Itu dia, betul. Kemudian apalagi ya, pokoknya
ya OSHC untuk yang bersangkutan juga ditanggung. Nah kalau LPDP kalau bawa keluarga tuh ke semua keluarga juga ditanggung. Kayaknya enggak, LPDP cuma family allowance, tapi OSHC-nya enggak. OSHC-nya enggak. Nah kalau kakak gimana nih, kalau beasiswa kampus itu biasanya gimana OSHC? Jadi beasiswa kampus pun tadi belum sempat kesebut ya. Waktu nanti apply kampus di masing-masing kampus tuh sebenarnya beasiswa kampus tuh juga ada macam-macam. Yang paling umum bisa kita bilang itu yang ada di semua kampus namanya beasiswa RTP. RTP itu kepanjangannya Research Training Program dan itu dari Australia Government, dari Education Department kalau nggak salah. Intinya mendistribute sejumlah grant untuk menambah jumlah research students di semua University of Australia. Jadi uang itu dikelola oleh kampus, tapi sumbernya memang government. Nah RTP ini yang paling bagus benefitnya, tapi lagi-lagi beda-beda antar kampus. Tapi kalau di UTS RTP itu include bayarin OSHC. Nggak cuma si student, tapi juga family. Jadi waktu dulu mau apply, saya juga centang memang mau di consider untuk apply RTP. Iya gitu, pasti harus kalau teman-teman apply. Tapi karena nggak dapat RTP, ada dapat beasiswa di bawahnya namanya UTS President Scholarship kalau di UTS, tapi di kampus lain punya nama masing-masing. Dan kadang-kadang ada scholarship lain lagi yang mereka collect dari lembaga-lembaga mitra lah, dari donor, yayasan. Tapi intinya semua kampus pasti minimal manage dua jenis beasiswa menurut saya, RTP dan satu lagi itu yang UTS own money gitu, kampus money gitu. Dan yang memang yang kedua ini saya nggak dapet tuh OSHC, visa. Jadi memang cuma 2 item, annual living allowance yang ditransfer per 2 minggu, sama satu lagi tadi free tuition fee. Tuition fee top up tadi ya. Top up tapi tadi tuh via masing-masing school, jadi bisa beda-beda lagi. Dan itu untuk akses top up itu harus ngajuin nggak ya? Tapi simple, ngajuinnya di masing-masing departemen, tapi nggak lewat centralized. Kalau biasanya namanya graduate research school kan, kalau scholarship tadi di graduate research school centralized university. Oh ya, tadi gambarannya tuition fee. Ada juga satu lagi Wan sebenarnya. Kalau mau coba selain scholarship ya biaya sendiri. Banyak juga sebenarnya kalau kita lihat sekarang orang Indonesia yang udah berani sekolah ke sini biaya sendiri. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sambil sekolah dan kerja di sini masih mungkin. Emang kalau memang ini ya, memang kuat dan memang niatnya, komitmennya tinggi, mau sekolah tanpa beasiswa pun bisa gitu. Kita bisa cari kerja dan itu sanggup bisa kita biayai. Karena nanti waktu dalam proses nanti ada juga yang non scholarship tapi kayak waiver, tuition reduction gitu-gitu tuh banyak juga considerationnya, bisa survive. Atau satu lagi malah sebutnya memang full biaya sendiri. Dan kalau Indonesia udah mulai agak dikit saya lihat ramai yang biaya sendiri. Kalau negara lain banyak banget. Malah jarang dengar yang beasiswa kalau negara lain. Iya, negara lain tuh lebih berani, lebih surviving. Lebih inilah ya, untuk level kita sebenarnya negara yang sangat tetangga sama Australia dengan jumlah populasi 250 juta lebih, kita tuh masih terlalu sedikit menurut saya jadi diaspora di Australia. Jadi multiplier effect ke Indonesia masih kecil. Jadi harusnya sebenarnya ya ini jadi kemana-mana ya, tapi membahas saya adalah orang yang pro, harusnya kita lebih banyak aja di luar. Jelas kayak India, Cina tuh kenapa makin maju ya, keluarnya lebih banyak, multiplier effect-nya jauh lebih bagus. Diasporanya dan bisa ngajak kenalan-kenalan mereka di kampung gitu ya, kayak teman saya. Saya sejujurnya, saya pribadi kaget gitu waktu awalnya sebelum kesini Kak, mikirnya di Australia paling banyaknya pasti pada pakai beasiswa karena sekolahnya mahal gitu kan. Setelah sampai sini ternyata yang beasiswa yang sedikit sebenarnya. Dibanding yang lain, dan mereka luar biasa. Teman-teman dari India tuh kerja siang malam. Ini beberapa yang saya kenal kayaknya itu perjuangannya sangat besar, dan itu diajak oleh kenalan gitu. Dan mereka setelah SMA udah jelas gitu kesini pengen minimal pulang udah bawa PR gitu. Udah jauh sekali mikirnya. Karena exposure dari yang udah maju dan merasakan bisa melalui ini dan bisa sukses setelah melalui perjuangan itu udah banyak. Dan itu jadi success story di kampungnya gitu kan. Betul. Itu luar biasa. Efek ekonominya besar sekali. Kemudian mau nanya juga Kak, tadi Kak Trisna sempat menyebut banyak jenis beasiswa ya, terutama untuk yang PhD, ada yang dari pemerintah, dari kampus dan seterusnya.
kan admissionnya 1 tuh sekali. Berarti ketika kita submit itu artinya kampus yang akan mencarikan beasiswa yang cocok untuk kita gitu. Iya, betul. Oke. Berarti Jadi kita nggak pusing dengan nggak banyak ini Iya, ya? basically waktu apply itu sebenarnya kita cuma apply admission, tapi di ujung dia nanya, do you wanna be considered in our scholarship round? Yes, jadi kita waktu untuk scholarship tinggal centang doang. Oke. Dan Technically datanya udah langsung sama, proses ya. karena make sense sebenarnya apa yang kita ajuin untuk mendaftarkan sebuah program sekolah dengan apa yang dia perlukan untuk mengconsider kita layak mendapatkan beasiswa sebenarnya hal yang sama, which is ya apa rencana kita di studi kita, di research kita, background kita sebelum ini ngapain, terus ya apalagi biasanya English. Oh ya, ini ada tambahan info. Kalau mungkin nggak semua kampus ya, tapi kalau di UTS saya termasuk yang malah lebih mudah lagi, nggak perlu ngambil IELTS. Waduh. Nggak perlu ngambil. PSD ya? Maksudnya Iya, untuk PSD. kenapa? Karena ini sebenarnya common info juga. Kalau kita udah lulusan S2-nya dari negara yang basic language-nya English, Iya. itu memang bisa di waive. Oke, Tapi jadi- dulu saya taunya batasnya 2 tahun. Jadi harus lulus dalam 2 tahun terakhir. Jadi waktu itu sebenarnya saya juga udah ambil tes walaupun bukan IELTS. Iya. Jadi di Australia ini yang lebih rame bukan IELTS. Oke. Tapi tahu apa nggak? Apa? PTE. Oke. PTE. Jadi saya juga ngambil PTE, tapi waktu apply UTS ini belum ada jadwal PTE tapi udah deadline. Jadi saya apply dan ternyata termasuk di UTS itu nggak perlu karena saya lulusan dari Australia. Oke, English speaking country ya. Iya, dan nggak ada batasan jumlah tahunnya kalau UTS. Mungkin kampus yang lebih tinggi rankingnya kayak misalnya UNSW, USyd, UQ itu mungkin masih yang wajibin harus lulus dalam 2 tahun terakhir. Oke. Tapi jadi kalau misalnya sebenarnya pengen banget mengencourage kalau dia mau coba apply ke UTS walaupun sekarang belum buka UTS nih, nggak tahu kenapa. Kadang-kadang ada dinamika tertentu. Apply aja kalau misalnya dulu lulusan dari background S2 yang English speaking country. Basically you have to fill all the forms and the documents in my ijazah. Apalagi ya? Mungkin kalau ada pokoknya isi-isian form aja. Jadi nggak ada yang paling beban tuh biasa kan yang bikin kita nyangkut tuh harus ada tes IELTS ya. Iya. Itu kita butuh 1 bulan lagi minimal untuk Iya. belajar dikit, ambil tes, sambil keluar nilai. Mungkin nanti bisa juga bahas dikit PTE jadi ingat ya. Iya. PTE ini info baru juga nih. Saya kira IELTS primadonanya ya. Nah, mungkin terkait ini Kak, kalau PSD kan tadi di awal kita perlu nyiapin research plan ya atau proposal. Artinya sebelum kita apply, berarti kita sudah kontak supervisornya dong untuk Betul, bahas. betul. Jadi kan gini ya, apply itu kan kita buka website nih, kampus, semua kampus lah. Kalau saya bilang aja saya buka ada sekitar 3 kampus. Yang akhirnya saya submit apply itu cuma 2, UTS sama UEA. UEA. Western Australia. Western Karena waktu itu Australia. kalau kenapa di UTS karena pengen extend di Sydney, udah di sini udah settle lah gitu ya. Kalaupun pindah, Udah PW ya. pengennya satu lagi cuma Perth. Karena mungkin kalau pernah dengar Perth lebih murah, Iya. Perth lebih dekat dari Indonesia. Kalau kami karena ada kemungkinan besar sering bolak-balik. Jadi waktu submit 22 itu kita kan lihat tuh langsung, oh deadline-nya kapan. Nah deadline tuh biasanya cukup ada waktunya, bisa jadi sebulan minimal. Tapi kadang-kadang kalau memang lagi baru buka bisa jadi 2 bulan. Oke. Nah dalam 2 bulan itu kan kita nggak cuma ngisi-ngisi form, makanya apa yang harus kita isi di form itu berkaitan dengan hal lain. Yang paling utama adalah kontak calon supervisor. Dan untuk kontak calon supervisor pun yang agak lama waktu saya harus lakukan itu jelas browsing untuk mastiin siapa yang mau kita kontak. Iya. Dan apa relevansi kita kontak dia. Jadi emang tuh nanti paralel connect semua ya. Research plan yang kita udah draft, topik-topik itu yang kita coba random menulis, sambil kita tadi paralel browsing school, department, supervisor, expertnya kan. Tapi kita sambil email juga. Dan itu juga ada agak-agak seni dan takdir yang terjadi di situ, di mana ketemunya. Oke. Nah waktu saya kontak calon supervisor di UTS dan UEA ini yang paling lancar dan paling mungkin relevan, yaitu mulai dengan kenalin diri, terus 1 paragraf lagi itu saya rencana researchnya di ini. Iya, bagian bidang apa gitu ya? Ya, dan terus penutupnya dikit saya rasa ini relevan dengan expertise atau your background works karena saya lihat di sini-sini Anda kayak gini-gini. Terus terakhirnya
Terus saya rencana apply ini di deadline round yang sekitar lagi. Terus ini kita nanya call to actionnya kan. Jadi apakah kamu bersedia gitu, mau apa? Would you supervise this research plan if I want to apply by bla bla tadi ya. Jadi udah langsung ada di situ sebenarnya sekedar research plan. Nanti biasa dia balas beda-beda, tapi kalau yang UTS balas lumayan cepat dan dia langsung minta coba ditulis dalam dokumen dengan format yang lebih panjang, karena waktu itu kan cuma email dengan body aja. Saya nggak expect orang akan baca langsung attachment, jadi jadi biar tektokan kan. Dan akhirnya connect oke. Malah ditawarin langsung, ini ada satu lagi yang akan siap jadi supervise. Terus nanti sebelum deadline kabarin ke kita kalau kamu udah ready, kita mau lihat sekali lagi. Terus udah waktu klik submit, memang di dalamnya tetap nggak maksudnya bukan nggak simple ya, tapi ya it's doable. Jadi yang paling konkret lagi satu yang harus disiapin selain research plan adalah sebisa mungkin kalau masih bisa ada waktu itu bangun jejak nulis. Karena memang PhD di sini nggak juga require mesti publikasi gini gitu ya. Malah di Indonesia lebih susah Wan katanya. Kalau mau PhD mau masuk dunia S3. Tapi di sini publikasi sekian dulu gitu ya. Iya, tapi di sini nggak ada sekian ini. Tapi yang penting ada jejak sedikit. Itu bagus. Memang mungkin agak kenapa? Maksudnya jejak yang dimaksud tuh? Iya, harus ada sedikit. Apakah harus akademis, maksudnya jurnal, atau boleh misalnya dia pernah nulis di koran gitu, itu boleh nggak? Kayaknya boleh. Jadi intinya ini aja ya, be open mind dan be positif. Malah dumping aja semua yang pernah dilakukan dan menurut kita itu relevan. Nanti dia akan juga pertimbangkan kan yang mana menurut dia relevan atau enggak. Tapi kita menurut saya taruh semua. Memang jejak yang tadi yang paling ideal adalah publikasi artikel akademik di jurnal atau conference. Itu kalau bisa dibangun terus tuh. Hadir conference pun itu ditaruh dan memang pure memang genuine karena memang kelihatan kita orangnya knowledge seeker gitu kan. Terus suka juga sharing, juga pernah nulis gitu. Tapi ada juga yang mendapat PhD dan memang nggak punya background publication sama sekali, itu ada. Memang kalau saya kebetulan pernah jadi dosen sekitar 2 tahun, ada juga lah gitu dikit-dikit jejak nulisnya. Makanya waktu itu agak masuk lah, walaupun nggak juga itu pasti nilai tambah. Mungkin nilai tambahnya di professional work. Sama kayak waktu kita apply beasiswa LPDP dan AS, kita harus punya strategi juga di mana kita mau nunjukin kita itu lebih dan berbeda supaya dia itu. Kalau itu ya nggak ada bedanya dengan apply apapun ya, apply kerja bahkan apply beasiswa lain sama, tetap waktu diisi form itu harus strategik dan itu. Tapi isiannya via aplikasi online yang kita ya itu bisa mulai draft, isi bolak-balik, nanti tektokan dengan supervisor. Nanti di situ kita akan nulis siapa calon supervisor yang udah kita kontak. Itu wajib hampir di semua PhD application semua kampus itu udah harus ada nama itu. Nanti by system soalnya dia akan cross check ke mereka. Beliaunya gitu ya. Iya, nggak kita sembarangan taruh nama. Iya. Random. Nggak bisa. Berarti dalam mempersiapkan itu nggak cuman kita punya keinginan, kita juga perlu riset nih siapa yang kira-kira cocok untuk teman supervisor ini, yang apa kaitannya, dan kita ada value apa yang bisa kita offer juga ke beliau, apa yang buat kita berbeda dari yang lain sehingga beliau harus mensupervisor research kita gitu. Menarik. Nah Kak, ini untuk beasiswa kayak gini nggak harus kita udah di Australia kan ya? Kita di manapun kita boleh apply kan ya, online? Betul, jelas boleh. Memang beasiswa yang kita apply itu di semua kampus Australia itu terpisah domestic scholarship sama international scholarship. Jadi kalau mau browsing googling ini agak teknis ya, memang langsung googling misalnya kalau UTS International Research Scholarship. Tulis aja langsung internasionalnya karena memang akan selalu beda skemanya dan beda juga periode deadline-nya. Biasanya lebih banyak buat domestik jelas, tapi internasional juga sangat banyak loh. Betul, ini info penting kali nih. Dan kampus keywordnya udah jelas ya teman-teman. Dan apalagi kalau mau kejar yang paling tinggi benefitnya emang RTP, tapi ya nggak perlu beda-beda apply ini apply itu, nggak usah pusing karena apply-nya pasti satu kali gitu satu pintu ya. Satu pintu tinggal centang mau untuk di
di consider untuk beasiswa-beasiswa lain juga gitu ya. Iya, dan banyak orang Aceh, orang Indonesia yang juga udah dapat beasiswa kampus ini. Makin lama makin banyak dan gara-gara multivariable tadi kan ngerasa, oh ya itu ternyata beasiswa kampus. Berarti emang makin banyak yang berarti emang bisa beasiswa kampus, nggak mesti beasiswa dari pemerintah. Bahkan udah ada orang Indonesia yang setelah dia beres beasiswa kampus, dia udah jadi dosen di sini. Ada juga ya? Ada, udah jadi dosen langsung habis PhD di bidang IT juga. Itu udah jadi dosen di University of Newcastle. Oh ya, kayak tahu namanya. Perlu diwawancara juga nanti. Udah jadi PR dengan jalur akademik full ya, dari PhD terus langsung jadi dosen. Wah, luar biasa. Semoga dengan adanya video ini juga multiplier effect gitu Kak. Misalnya dulu mungkin info ini nggak terlalu tersebar atau dari mulut ke mulut aja gitu kan. Nah kalau sekarang nggak hanya dari mulut ke mulut tapi dari YouTube ke mulut gitu ya, pakai YouTube gitu. Dan YouTube-nya sampai rame memang karena nggak ya memang banyak ya. Kampus Australia juga sangat banyak dan ini relatively kampus Australia itu tidak sehastel dan kasarnya sombong misalnya kampus-kampus kalau mungkin di US gitu atau yang top-top lah ya. Karena memang Australia itu inklusif dan kalau boleh dibilang nih pendapat pribadi tapi ya, yang mau sekolah itu di sini sedikit. Jadi kita tuh memang international students itu makin banyak kasarnya kuota atau slotnya. Karena domestic citizen atau PR itu nggak banyak yang mau juga research atau PhD di sini. Penyebabnya apa Kak? Kalau menurut Kak pribadi ya, karena memang di sini tanpa perlu sekolah tinggi pun mereka dengan kerja biasa pun ya itu welfare dan well-beingnya sudah sangat oke, income-nya tinggi, bisa dapat apartemen yang oke, bisa beli mobil juga, bisa liburan kemana-mana lebih banyak, ngapain capek-capek sekolah. Iya betul. Jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi pun bisa kaya lah istilahnya gitu ya. Dan memang kita juga nggak semuanya perlu sekolah, itu juga disclaimer. PhD is not for everyone. Jadi tapi if you think you're into research, you love knowledge seeking, I would recommend to do a PhD karena juga memang saya pribadi dulu pernah di akademik, pernah S1, S2, tapi dan kerja yang sebenarnya banyak researchnya, tapi research yang for the sake of research itu kayaknya baru di PhD ini akan saya lakukan. Karena sebelumnya itu very personal ya, maksudnya walaupun ya pasti ada lebih kurangnya, ada dinamika yang tidak ideal, memang ya itu biasalah. Mungkin terakhir nih Kak, ini yang juga personal saya masih bingung gitu, karena di sosmed sering baca kayak PhD student life, intinya kayak ngeri lah kehidupan PhD student itu, kayak ya apakah ini terlalu melebih-lebihkan atau apa nggak tahu. Jadi seolah-olah PhD student life itu benar-benar nggak punya life gitu kan. Ini penasaran juga gimana kalau menurut Kak Trisna? Jawabannya ini masih figuring out juga, Wan. Jadi kalau tadi ini tuh saya sendiri masih baru mulai juga kan. Jadi ini semester pertama lah ya, 6 bulan pertama. Tapi pasti dan wajar ngerasa PhD itu ngeri karena panjang ya, komitmen yang sangat panjang. Kalau so far sih ngerasanya kalau dibilang tadi PhD student itu no life, saya malah banyak banget merasa life-nya sekarang gitu, meaningful-nya. Karena nggak ada beban bukan beban ya, maksudnya panggilan moral atau keterikatan istilahnya dengan employer gitu, dengan atasan, dengan apapun lah KPI secara kelembagaan selain KPI pribadi kita di kampus ini, yaitu untuk milestone by milestone doing the research gitu. Karena kalau di kampus juga banyak assistance-nya sebenarnya untuk mastiin kita tuh milestone by milestone. Jadi kayak ada pastiin kita udah literature review juga sambil prepare data collection. Maksudnya memang udah di breakdown juga. Dan banyak banget waktu. Makanya kalau mungkin Ikhwan dan yang lain juga PhD itu justru paling banyak orang Indonesia dan orang-orang international student lain juga sambil kerja. Lebih banyak waktunya dari malah waktu master, karena master itu kuliah harus datang kelas, harus bikin group work, harus ada tutor, harus ada lab. Nah kalau PhD semua tergantung PhD nature-nya masing-masing. Kalau PhD tergantung supervisor juga. Tergantung supervisornya masing-masing. Itu juga tadi ya, seni dan takdirnya akan ketemu sendiri.
Tapi ya kalau saya pribadi ngerasa banyak banget waktu untuk ngelakuin hal lain, dan memang pilihannya beda-beda. Ada yang pilihannya kerja cari uang, ada yang pilihannya dengan keluarga, pilihannya explore NSW, explore area dan atau hobi gitu-gitu ya, macam-macam, bisa banyak banget yang bisa dilakukan. Oke, berarti apa namanya? Buat yang mau ngambil PSD sebenarnya nggak perlu takut kali ya, Kak? Nggak perlu takut untuk... Takut bukan ya, tapi harus siap. Nggak bila juga ngerasa di sini jangan salah niat gitu. Niat utamanya tetap juga memang mau do the research and comply with all the rules gitu kan, dan dapetin knowledge dan degree-nya supaya meaningful. Tapi bisa disambil dengan macam-macam gitu. Mungkin nanti kalau tahun kedua atau tahun ketiga Iwan tanya, mungkin nanti udah stres ya. Ini karena baru di awal yang agak positifnya. Memang banyak yang bilang PSD tahun awal tuh paling ini ya, apa istilahnya kalau di relationship tuh honeymoon phase-nya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Trisna, sharing-sharingnya luar biasa. Saya benar-benar meniatkan video-video yang ada di channel ini itu untuk sharing dan memperluas info yang ada. Jadi sebenarnya info-info yang selama ini itu sedikit orang yang tahu, ini bisa diperbesar melalui channel ini, dan harapannya bisa membantu teman-teman semua, terutama yang sudah berkeluarga dan ingin ke Australia. Terima kasih untuk menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.